الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم بشرنا إن المنى دهرنا والقلنا وسروا جلبناه ولبسوا أدواه لنا بشرنا إن المنى. Direction by Headmaster of MTS Nurul Huda Kota Baru. البرنامج التالي كلمة استقبال من مدير المدرسة. Sambutan Kepala Madrasah Nurul Huda Kota Baru yang terhormat Bapak Agus Sairi SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat yang di belakang, Bu. Kalau yang di depan nampaknya kurang semangat. Nanti kalau ceramah ini masih pagi. Tidak, Ustaz? Saya ulangi sekali lagi, apalagi ada anak-anak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mantap. Tapi kata Rasulullah itu 3 kali ya Ustaz ya. Lebih bagus yang 3 kali. Jadi yang mungkin tadi belum sempat mengucapkan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Karitan atau yang mewakili, yaitu diwakili oleh Bapak Kasih Paten, Pak Sariharto. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kota Baru Seberida yang diwakili oleh Bapak Sekdes, Bapak Yurisma Eskom. Kemudian yang saya hormati Ustadz ataupun para rombongan dari pembinahan. Kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan MTS Nurul Huda Kota Baru, kemudian Ketua Komite, sekaligus beliau ini adalah Ketua KKSS Kecamatan Keritang, yaitu Pak Haryanto. Kemudian yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama atau yang mewakili. Kemudian yang saya muliakan, yang kita muliakan, Al-Ustadz Bapak Dr. Kiai Haji Ali Azhar Essos MPum beserta rombongan. Kemudian yang saya hormati seluruh majelis guru MTS Nurul Huda, dan yang saya muliakan para orang tua wali murid serta para tamu, Bapak Ibu mungkin kepala sekolah yang hadir, yang diundang, dan yang saya cintai karena Allah, siswa-siswi MTS Nurul Huda. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan nikmat karunia kita semua dapat menghadiri acara kegiatan yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang
madrasah ataupun siswa-siswi kita, sebelumnya marilah kita sama-sama mengirimkan Ummul Fatihah kepada para pendiri madrasah ini, para guru-guru kita, asatiz wal asatizah yang telah mendahului kita, yang merupakan pejuang-pejuang pendidikan. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sama-sama mensukseskan kegiatan peringatan Maulid Nabi MTS di MTS Nurul Huda ini. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para orang tua yang telah memberikan bantuan baik moral ataupun spirit kepada seluruh siswa-siswi kita, seluruh anak-anak kita dan MTS Nurul Huda untuk kegiatan Maulid Nabi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kepada para orang tua, kami mengharapkan motivasinya terhadap anak-anak kita untuk sama-sama kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Yang pertama di bidang akademik, yaitu kegiatan pembelajaran anak-anak kita. Karena apa? Karena kami sebagai majelis guru hanya bisa memberikan motivasi di sekolah ini sedikit sekali. Yang bisa itu adalah peran orang tua, terutama di dalam pembelajaran. Karena apa? Karena kita lihat sekarang ini kita sedikit kewalahan terhadap anak dalam pengaruh apa namanya, Bu? HP yang ada saat ini. Itu sebenarnya bukan pengaruh terhadap anak-anak saja. Ini pun berpengaruh pada orang tua. Kita mengharapkan tauladan dari orang tua untuk hal yang seperti ini. Jadi kami mengharapkan kepada orang tua, kalau ingin sama-sama kita memberikan motivasi kepada anak kita atau memberikan tauladan kepada anak kita, mari kita sama-sama memberikan bimbingan supaya kurangi ataupun pengontrolan terhadap main HP ini. Kenapa Bapak Ibu? Saya lihat gara-gara HP ini ya akhirnya kegiatan pembelajaran di sekolah sekarang mulai melemah. Kenapa? Semua kegiatan-kegiatan baik itu PR atau segala macam itu sering tidak dilaksanakan ataupun tidak dikerjakan di rumah. Kenapa? Karena seringnya main HP tersebut. Ini tidak pada anak-anak kita saja, anak saya sendiri pun di rumah seperti itu. Jadi mari kita para orang tua untuk sama-sama mengontrol anak-anak kita. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, MTS Nurul Huda ini punya program unggulan. Salah satunya adalah program tahfiz yang nantinya insya Allah akan ditampilkan anak-anak tahfiz kita. Jadi saya mengharapkan kepada orang tua, mari sama-sama mengontrol anak-anak kita, karena anak-anak kita wajib menghafal. Kalau dulu anak kita wajib hafal 20 surah untuk pengambilan ijazah, tapi sekarang kami tidak lagi pakai syarat itu. Tidak lagi pakai syarat melampirkan 20 surah. Yang jelas harus ada buku setoran hafalan yang diserahkan kepada pihak sekolah untuk pengambilan ijazah. Intinya anak-anak kita kalau sekarang ini
mustahil bagi anak-anak kita hanya hafal 20 surat. Karena yang sudah kita dapat, anak-anak kita alhamdulillah sudah ada yang hafal 3 juz di sekolah ini. Seperti kemarin waktu perpisahan, ada yang sudah hafal juz 30, sudah sampai 30 orang, ada yang juz 1. Jadi itu intinya sudah 2 juz. Insyaallah mudah-mudahan tahun ini kalau perlu yang sudah hafal juz 3 juz. Jadi kita mengharapkan kepada para orang tua sama-sama membimbing dan sama-sama mengontrol untuk kegiatan ini. Di samping kegiatan pembelajaran dan program unggulan tersebut. Jadi kepada Bapak Ibu, para orang tua, untuk seluruh kegiatan ekstra, mari kita sama-sama mengontrol. Karena di MTS Nurul Huda ini banyak sekali kegiatan ekstranya, tapi tidak semua siswa yang harus mengikuti. Tentunya orang tua harus tahu, harus peduli, harus dia bisa menghubungi wali kelasnya. Karena apa? Takutnya anak bilang dengan orang tua dia mengikuti kegiatan ekstra, nyatanya dia tidak sampai ke sekolah. Itu sering terjadi Bapak Ibu. Jadi kami mengharapkan sama-sama pengontrolan dari orang tua. Itu sering terjadi. Apalagi kalau malam itu siswa-siswi kita itu kegiatan tak ada selain kegiatan antara maghrib dengan isya. Itu yang khusus anak tahfiz khusus itu di TPA. Selain itu tidak ada. Kalau ada anak kita, anak Bapak Ibu yang izin katanya malam, ini pernah terjadi saya dengar, izin malam untuk kegiatan sekolah itu tidak ada, bohong. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu, kalau ada dia minta izin untuk kegiatan malam, jangan diizinkan. Yang ada hanya tahfiz khusus itu di TPA antara maghrib dengan isya. Jadi itulah kami mohon kepada para orang tua untuk sama-sama memberikan motivasi terhadap kegiatan anak-anak kita yang ada di madrasah ini dan memberikan pengontrolan terhadap anak-anak kita. Dan yang terakhir, kami mengucapkan kepada seluruh panitia ataupun kepada seluruh majelis guru ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dapat lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan ataupun bimbingan terhadap anak-anak kita. Tak ada gading yang tak retak, retaknya itu jadi ukiran. Tak ada laut yang tak bergelombang, gelombangnya itu jadi hiasan. Tak ada kata yang tak salah, salahnya itu mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uraian hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Ali Azhar SOS MH. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang saya ta'zimkan kepada segenap para alim ulama, tokoh agama, seluruh majelis guru,
MTS Nurul Huda Kota Baru. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakilinya, Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya. Yang saya hormati adalah Bapak Kepala Sekolah MTS Nurul Huda Kecamatan Keritang Kota Baru Sumberda, Kecamatan Keritang. Bapak siapa? Alhamdulillah. Megah Pak sekolahnya. Amin. Mudah-mudahan isinya juga megah Pak ya. Bapak, para wali santri, wali murid yang hadir pada kesempatan ini, wabil khusus yang kita sayangi, seluruh siswa-siswi MTS Nurul Huda Kota Baru. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mengawali suasana yang cukup panas, saya mengajak kepada kita semua, mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada saat sekarang ini kita masih istiqamah, masih dapat membuktikan panggilan ilahiyah untuk menghadiri acara yang sangat luar biasa dalam syariat ajaran Islam. Salawat dan salam penuh ta'zim kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah juru selamat reformasi dunia dalam seluruh kehidupan masyarakat dunia. Dengan selalu senantiasa kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari belakang saya ada 3 poin tulisan yang menjadi sebuah amanah pelaksanaan peringatan Maulid ini. Bagaimana memperpijakkan kaki di atas pondasi keimanan, kemudian meneladani akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah menyempurnakan hal dua tersebut dengan ilmu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala proklamirkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dibanding dengan mereka yang tidak memiliki keimanan, yang juga tidak memiliki ilmu pengetahuan. Tidak saja derajat, tapi satu derajat kepada derajat yang lain, perjalanannya adalah hampir-hampir 7 kali lipat antara bumi dan langit. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, teringatlah dengan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-abus salasa, kata Rasul, bapak kamu itu 3. Bu, al-abus salasa, bapak kamu 3. Abu kallazi waladak, yang pertama bapak kita adalah yang sebab dia kita lahir, abah kandung, ayah kandung, bapak sendiri. Bapak siapa? Bapak Afgan ya. Bapak Afgan. Wa abuka allazi zawwajtuka ibnatak, yang kedua adalah bapak kamu. Siapa dia? Yaitu mertua kita. Sebab istri kita adalah anaknya, dan mertua kita adalah bapak kita. Yang ketiga adalah
wa abukal ladzi 'allamak. Bapak yang ketiga adalah yang mengajarkan kita. Yang mengajarkan kita dalam aspek kehidupan yang pernah kita raih, kita jalani selama hidup di dunia ini. Baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Wa huwa afdaluhum. Yang paling afdal di antara yang tiga bapak kita itu adalah yang ketiga, wa 'allama, guru-guru kita. Beginilah posisi, peringkat, derajat ketinggian seorang guru atas murid-muridnya. Begitu juga Allah angkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dibanding mereka yang lain. Maka sehingga Al-Quran memperhatikan pendidikan dengan serius. Baginda Rasul dengan hadisnya sangat banyak tentang pengetahuan-pengetahuan ini. Sampai Rasul menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam posisinya fitrah. Setiap kita yang lahir dalam posisi fitrah suci, berkembang dan berkembang serta berkembang, itu nanti peradaban kehidupan keilmuan yang kita tanamkan kepada generasi-generasi berikutnya. Tidak ada sejarah mencatat seorang yang lahir langsung jadi tuan guru, tidak ada, Pak. Ketua ya? Tidak ada. Tidak ada yang lahir langsung jadi kepala sekolah, tidak ada. Dan tidak pernah ada orang yang lahir langsung bertitel, tidak ada. Semua proses. Nah, oleh karena itu tiga ini cukup dua ayat yang saya sampaikan, insya Allah 60 menit ke depan menjadi referensi kita, khusus terutama kepada anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, aman, beriman. Rukun iman kita sudah hafal. Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman. Nah, kenapa rukun iman ini sebagai pondasi pijakan kita? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menzahirkan, mengutus maulidnya hari ini adalah bahagian daripada peradaban kehidupan manusia secara utuh dan keseluruhan. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Fadlullah al-alim wa rahmatuhu Muhammad Rasulullah. Allah berikan kelebihan adalah berupa ilmu. Allah berikan rahmat berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergandengannya antara fadlullah adalah ilmu, rahmat adalah Rasulullah. Inilah yang kita gali setiap hari dan setiap saat di dalam kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa sederhananya, kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak pernah akan bisa ma'rifat. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak bisa beribadah. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak mengenal ilmu. Kalau bukan karena Rasulullah, kita tidak pernah bagaimana peradaban yang mulia, yang beretika dan bermoral. Semuanya adalah fadlullah bil ilmi wa rahmatuhu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tafsir Khazin juzuk 2 halaman 232, ayat ini memiliki makna tafsir yang dalam. Di antaranya adalah faman amana fahuwa rahmatullahu fid dunya wal akhirah wa man lam yu'min fahuwa rahmatullahu fid dunya bi ta'khiril azab. Halo? Masya Allah. Saya kira tadi tidur. Tidak. Luar biasa, nyimak guru, nyimak. Masya Allah.
Apa kata ulama? Barang siapa yang beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengakui bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai seorang rasul, maka Allah berikan rahmat dunia, rahmat akhirat. Bukan rahmat jual bakso, Bu, ya. Masya Allah. Apa rahmat dunia? Rahmat dunia tidak lain dan tidak bukan adalah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis qudsi Allah sebutkan, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, lama khalaqtu aflaq. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, alam ini, dunia ini tidak pernah aku ciptakan. Dengan kata lain, kalau bukan dia zahirkan Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan Kota Baru. Allah tidak menciptakan Inhil, Allah tidak menciptakan Indonesia, Allah tidak menciptakan dunia. Kenapa? Karena Allah menciptakan itu sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya skenario Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak karena engkau wahai kekasihku, aku tidak pernah akan menciptakan alam jagat raya ini. Bagaimana Allah memberikan gambaran sedemikian hebatnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja sumber segala hal, sumber segala ilmu, tapi juga sumber segala maujud, sumber segala yang ada. Maka kalau kita lihat analoginya, Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam 123.000. Terakhir Nabi kita Muhammad 124.000 Nabi dan Rasul. Sebanyak itu Nabi kita adalah khatamul anbiya wal mursalin, terakhir Nabi, namun awal dijadikan, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna di sini rahmat yang pertama, orang yang beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan rahmat di dunia, yaitu berupa dinul Islam yang sudah sempurna selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun beliau mengajarkan tauhid, keyakinan, bagaimana caranya beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana cara etikanya dengan benar, bagaimana cara berkeyakinan dengan benar. 13 tahun, sangat singkat waktunya. Kemudian disempurnakan 10 tahun lagi di Madinah, yang kita kenal dengan ayat-ayat Madinah turun di sana, yang berkaitan dengan interaksi manusia, baik sosial, budaya dan lain-lain, termasuk ilmu pengetahuan. 10 tahun di sana digabungkan dengan 13 tahun, 23 tahun, maka 40 hari sebelum Nabi meninggal, maka Rasul menyampaikan firman Allah yang kita kenal dengan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kata Rasul, hari ini al-yawma akmaltu lakum, aku telah sempurnakan dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan kusempurnakan nikmat-nikmatku yang sudah 23 tahun sudah Rasul jalankan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan kata Allah, aku redha Islam ini sebagai agama kalian. 40 hari
Rasul sakit, dan pada hari ke-41 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, meninggalkan kita semua, bertemu dengan Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi yang demikian, maka para sahabat umat ketika itu, jangankan kita, jangankan sahabat, jangankan umat, langit, bumi, hewan, binatang semuanya menangis dengan meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rahmat tadi Bapak Ibu orang beriman kepada Rasulullah 1400 tahun yang lalu kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Ya. Paling-paling kita mimpi, Pak. Ya. Mimpi itu pun susah. Ya. Kalau mimpi pocong kan sering. Sangat beruntung orang yang mimpi. Ya. Man ra'a bil manam ra'a bil haq. Barang siapa yang bermimpi denganku, kata Rasul, maka dia bermimpi dengan hak, bertemu denganku dengan sebenarnya. Jadi susah mimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin berbahagia. Nah, kalau orang yang sudah jauh seperti kita ini 1400 tahun yang lalu Rasul meninggalkan kita, tapi kita hari ini beriman kepada beliau. Apa yang beliau sampaikan? Yaitu Islam. Dalam Simtud Durar, Habib Abdurrahman Al-Idrus dalam doanya, amanna bik wa bi rasulik wa ma jaa bihi min ad-din wa tawajjahna bihi ilaika mustashfa'in. Amanna bik wa bi rasulik, kami beriman kepada Engkau ya Allah, kami beriman dengan Rasulmu ya Allah, dan kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulmu. Artinya apa? Kita reda hari ini Islam agama kita. Begitu juga Allah 14 abad yang lalu rida kepada kita untuk sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keagungan kita Bapak Ibu sekalian. Ini tidak bisa dibeli dengan harta seisi dunia. Jagalah keimanan ini yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Dan kemudian agama kita ini mendesain bagaimana tidak saja iman kita sampai di sana, tapi iman kita juga sampai membumi kepada generasi-generasi kita berikutnya. Tugas kita, bagaimana agama Islam yang sudah sempurna ini tinggal kita bedah, tinggal kita operasikan, tinggal kita akuasisikan, dan tinggal kita ajarkan sebaik-baik mungkin. Apakah di majelis taklim, apakah di tempat seperti ini, di sekolah-sekolah ini, dan ini semuanya tanggung jawab kita bersama, bukan hanya sebagai seorang majelis guru dan guru-gurunya, tapi juga kita sebagai seorang ayah dan ibu yang ada di rumah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam sempurna dibawa, semua petunjuk-petunjuk Islam, tidak ada lagi yang aibnya, tidak ada lagi yang kurangnya, tidak ada lagi yang di sisi-sisi yang lemahnya, semuanya sempurna. Mana dalilnya? Dalilnya setelah Rasulullah menerima ayat itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, meninggalkan kita semua, bertemu kepada Al-Khaliqul Jabbar, Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad, rahmat terbesar adalah agama Islam, dan rahmat yang kedua liqa'a rabbih. Apa liqa'a rabbih? Kita bertemu dengan Zat yang Maha Esa, Maha Tunggal di akhirat, dengan tetap bersifat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Hari ini kita beriman ridha dengan Islam, di akhirat kita bertemu dengan yang memberikan Islam. Sangat luar biasa. Inilah tujuannya. Satu esensi ajaran Nabi adalah untuk kita mengenal yang menciptakan kita. Inilah yang paling esensial. Sepanjang 13 tahun di Madinah, kemudian 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, tujuannya tidak ada lain adalah kembali kepada kampung halaman sendiri.
kembali kepada asal. Dua, ya. Ini baru kita beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad. Dua rahmatnya. Rahmatnya besar, rahmat dunia, rahmat akhirat. Rahmat dunia Islam, rahmat kedua liqa rabbih, yaitu surganya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan di atas segalanya adalah liqa rabbih, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua, faman lam yu'min bahwa rahmatullahu fid dunya. Barang siapa yang tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa rahmatun lahu fid dunya, juga mereka mendapatkan rahmat. Bapak Ibu jangan heran, konglomerat yang hari ini di dunia adalah orang non-muslim. Pertanyaannya adalah, apakah mereka itu mendapatkan rahmat di dunia? Jawabannya iya. Karena Allah tidak pernah memisahkan, tidak pernah membedakan orang yang dapat rahmat di dunia itu bukan saja khusus seorang muslim, tidak. Karena Allah punya rahmat 100 rahmat. Satu rahmat Allah ambil, Allah berikan ke atas muka bumi ini. Dan satu rahmat ini semua makhluknya saling bersaing. Antara pejabat kepada pejabat saling bersaing, wajar, dengan sebab satu rahmat. Antara seorang anak di samping seorang ibunya kasih sayang yang tumbuh, itu adalah bagian satu rahmat. Allah tanamkan rahmat di hati seorang ibu. Allah tanamkan rahmat di hati binatang yang buas, sehingga tidak memakan dan memangsa anaknya. Itu bagian satu rahmat itu. Antara kasih sayang dengan satu kepada yang lain, itu adalah satu rahmat. Dan rahmat kasih sayang ini tidak saja berupa kasih sayang fisik, tapi juga kasih sayang non fisik. Apa kasih sayang non fisik? Berupa materi kebendaan yang kita sebutkan, harta benda, kekuasaan, jabatan, pangkat, anak, kedudukan. Semua Allah berikan hanya dengan satu rahmat ini. Tapi rahmat yang khusus ya, 99 rahmat. Itu khusus rahmat bagi kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu jangan jangan heran kalau non-muslim itu kayanya luar biasa, sehingga menghitung uang pun tidak bisa habis ya. Orang kita kadang-kadang susah, jangankan menghitung uang, melihat uang banyak pun susah ya. Apalagi kepala sekolah ya. Belum tahu loh. Karena saya tahu persis ya. Saya membawa MI, MDA, MA ya. Kalau sudah dana bos saya baru senyum sedikit ya Pak komite sekolahnya, biarlah seperti saat ini ya. Tapi kita harus yakin bahwa semua itu sudah bagian daripada apa yang Allah janjikan kepada kita. Cukup satu aja lah. Nanti 99 nanti saya kasih. Kalau hari ini bintang film hebatnya, cantik, luar biasa, satu saja rahmatnya, tapi dibanding dengan 99 rahmat, bayangkan Bapak Ibu gimana hebatnya ya. Bidadari itu bagian dari satu rahmat. Uratnya kelihatan, darah mengalirnya kelihatan. Kalau seandainya bidadari itu meludah ke tempat sini, maka semua Kota Baru ini harum semua. Ludahnya Bu ya, ludah bidadari. Tapi kalau ludah kita bagaimana Pak? Wow. Itu bagian satu rahmat Bu. Baru satu. Jadi ibu-ibu semua nanti masuk ke sana lebih daripada bidadari. Ya. Semuanya lebih daripada bidadari. Tapi malah tidak diwariskan ya. Tapi beriman. Nah, kenapa yang saya katakan demikian? Mau yang non-muslim, mau yang muslim, semuanya rahmat itu Allah kasih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha.
semua yang ada di muka bumi ini, yang melata ini, yang dizahirkan Allah, sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya sifat rububiyah Allah. Artinya Allah menciptakan nyamuk, nyamuk punya rezeki. Allah menciptakan buaya, buaya punya rezeki. Allah menciptakan gunung, gunung punya rezeki. Allah menciptakan langit, langit punya rezeki. Allah menciptakan bumi, bumi punya rezeki. Bagaimana Allah menciptakan kita yang berakal? Gunung tidak punya akal, Pak. Makhluk jumud tidak punya akal, tidak pernah taklif hukum. Tapi kita punya akal, punya kebudayaan, makhluk yang sosial, makhluk yang teragung. Wa innaka la'ala khuluqin azim ada pada kita. Karena Rasul diberikan akhlak yang mulia, maka umatnya diberikan akhlak yang mulia. Maka oleh karena itu keagungan kata Imam Al-Busairi dalam kitab Burdah, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ir fil ghufrani lamami. Wahai diri, jangan berputus asa dari banyaknya dosa yang kamu kerjakan. Ampunan Allah, rahmat Allah lebih besar daripada dosa yang pernah kamu kerjakan. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Maulidur Rasul, isim syarat. Ya. Bagaimana kelahiran Nabi itu sebagai konsentrasi kita seorang muslim. Maulid ketika Nabi prosesnya dari lahir sampai kepada bayi, posisi yatim dan seterusnya. Kuncinya yang kita sampaikan tadi hanya bagaimana kita bisa berhubungan langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah demikian rahmat-rahmat Allah yang sudah diberikan kepada orang yang non-muslim dan muslim hanya satu rahmat, tapi mereka yang kedua yang paling dahsyat, wa man lam yu'min fahuwa rahmatullahu fid dunya bitakhiril azab. Tapi orang-orang itu yang tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad, akhir hidupnya, meninggalnya, matinya nanti diazab selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini tafsir ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya ingin mengambil poin ini untuk yang tiga di belakang. Pertama, iman. Siapa saja yang bersedekah walaupun hanya sebiji kurma, siapa saja yang bersedekah dengan hartanya walaupun hanya satu bata saja untuk pembangunan musala, pembangunan masjid, tapi yang kita kerjakan itu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ganjarannya adalah surganya Allah. Contoh ya, hadis Rasul, man bana masjidan lillah banallahu ta'ala baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumahnya Allah, barang siapa yang membangun masjid, barang siapa yang membangun pesantren, barang siapa yang membangun sekolah, barang siapa yang membangun musala dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah bangunkan istana mahligai dan tempatnya di dalam surga. Ya, di dalam surga. Coba kita analisa, Pak. Man bana. Bana adalah bangunan. Di sana tidak ada disebutkan oleh Rasul tentang nominalnya, tentang berapa banyaknya.
tapi hanya satu kalimat, lillahi. Man bana masjidan lillahi. Barang siapa yang membangun masjid, musalla, analogikan dengan yang lain, kemaslahatan umat. Lillahi, karena Allah. Karena Allah, bil iman wal Islam. Hanya karena iman kepada Allah kita mengeluarkan satu biji bata, satu sak semen, 1.000 rupiah, tenaga, pikiran, maka ganjarannya Allah bangunkan istana di dalam surga. Baitan, istana. Nggak mungkin rumah di surga sama dengan rumah Pak Kepala Sholat. Ya. Kalau sama di dunia sama akhirat, bukan surga namanya. Ya. Nah, oleh karena itu hanya dengan iman sedemikian Allah lipat gandakan pahalanya. Seperti yang lain, tabassum akhuka fa innahu laka sadaqah. Nggak punya uang mau sedekah, nggak punya tenaga mau sedekah, tapi ada senyum kita sama orang, sedekah. Sedekah tutfi'ul ghadab. Sedekah yang sedikit ini bisa memadamkan kemarahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak jadi marah kalau orang yang sabar, orang yang bersedekah, Bapak Ibu sekalian. Ya Pak, ini contoh yang kedua yang kecil sekali. Pak Ustaz, saya tidak punya uang Pak Ustaz, mau bangun pesantren, mau bangun sekolah, membantu sekolah, mau bangun musala dan masjid. Nunggu kaya saja, kira-kira kapan kayanya dapat? Bagaimana caranya tanpa uang segala macam? Kesempatan yang kedua adalah dengan tenaga. Tidak punya tenaga juga. Kesempatan yang ketiga dengan pikiran. Ya, dengan pikiran. Uang tak ada, tenaga tak punya, pikiran misalnya juga lebih banyak orang pintar. Ya sudah, yang keempat adalah doa. Berdoa saja. Kalau bangun masjid, doakan masjid supaya cepat selesai. Kalau kita bangun sekolah, mudah-mudahan cepat selesai sekolahnya dan seterusnya. Kalau misalnya kita mendoakan pada majelis guru, mudah-mudahan gajinya naik semua. Cukup dengan doa. Amin. Iya. Tapi dana bos sudah masuk kan tuh. Masya Allah. Kemarin saya tanda tangan Pak Kepala Sekolah, ada IMI, ada sekitar 30 orang. Entah uang apa nggak tahu dari Kemenak. Saya catat. Oh alhamdulillah, tambahan gaji para guru ya. Karena saya gaji sendiri Bapak. Tidak ada dana bos sekolahan kita gaji mandiri sendiri ya. Ada 21 orang guru yang kita gaji ya. Kalau saya bilang mau gaji sudah aman, ada dana bosnya. Yang 2 pesantren itu mandiri. Tapi alhamdulillah hari ini semuanya berjalan dengan baik. Itu semuanya adalah demi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekarang. Berkiprah dunia pendidikan semata-mata untuk kecerdasan intelektual generasi-generasi muda Islam. Nah, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Apa yang pertama tadi? Bagaimana Rasulullah ingin menghendaki kita semuanya untuk menikmati kehidupan ini sebagaimana ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang teladan Nabi Muhammad, ya Allah, sepanjang ilmu kita yang banyak Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa mengurai kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan iman itu sendiri saja sudah demikian. Bahkan Rasul menyampaikan kepada umatnya, ati babal jannah. Aku, kata Rasul, datang ke pintu surga. Man anta? Ditanya oleh penjaga pintu surga, man anta, siapa engkau? Faqala ana Muhammad, kata Rasul, saya adalah Muhammad. Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Kata penjaga pintu surga, ya Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kami tidak diperintahkan oleh Allah membuka pintu surga ini. Setelah engkau melihat, engkau datang ke sini, maka pintu surga dibuka, dan setelah itu tidak akan dibuka masuk boleh ke dalam surga ini kecuali orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepadamu ya Muhammad. Nabi Muhammad masuk, umatnya baru masuk, baru nabi-nabi dan umat-umat yang lain. Begitulah
dasar keimanan ini tidak saja di dunia, sampai ke negeri akhirat. Allah tunjukkan kepada mahsyar nanti, ini loh golongan orang-orang yang sudah kuberikan Rasul, kuberikan Nabi, kuberikan Quran, kuberikan kitab, kuberikan suhuf. Ini mereka golongan-golongan kanan inilah yang kuridai. Tapi golongan-golongan kiri adalah orang-orang yang sudah kuberikan nikmat yang banyak, tapi mereka kufur dan ingkar akan Rasul dan Nabi kata Allah. Maka hari ini pembalasan yang engkau terima itu iman. Siapa yang menemukan listrik? Thomas Alva Edison. Ya. Hari ini Bapak Ibu, seluruh kita memerlukan tenaga energi listrik. Ya. Coba kalau kita andaikan, ya, Thomas Alva Edison itu seorang Muslim, bagaimana derajatnya Allah berikan di dunia di akhirat nanti, tidak bisa kita bayangkan. Sedangkan satu bata saja kita berikan di dunia, beriman karena iman Allah, maka Allah bangunkan istana. Bagaimana energi listrik yang hari ini satu dunia orang pakai? Tapi sayang, 1000 kali sayang, sedemikian banyaknya jasanya tidak tercatat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Karena tidak beriman kepada Allah. Adik-adik sekalian, di dalam hukum fikih, ya, dalam hukum fikih, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan, kata Rasul, kamu salat kamu dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan mabuk dilarang. Jangankan mau salat, mau mendekati salat tidak boleh. Nah, pasca hukum ini turun sudah beberapa fase, terakhirnya seluruh jazirah Arab yang ada di Madinah itu, yang rata-rata memiliki tempat-tempat arak, dihamburkan semuanya. Saat itu ayat turun yang terakhir, maka seluruh jalan-jalan itu semuanya penuh dengan arak. Sedemikian rupa zaman jahiliyah ketika itu, masing-masing rumah punya arak. Zaman sekarang masing-masing rumah punya pil ekstasi, ya. Masing-masing instansi punya ekstasi, ya. Ya. Apa ekstasi itu, Bapak Ibu sekalian? Inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang tua kita hari ini. Kasus yang beberapa terjadi seminggu yang lalu, kasus beberapa hari yang terjadi 2 minggu yang lalu di kota Tembilahan. Setiap minggu, setiap bulan ada kasus ini, ya, yang analoginya sama dengan khamar, ya. Khamar itu adalah hukum asalnya, tapi benda hari ini lebih modern, dikemas dengan baik, seperti gula-gula batu, ya, seperti obat, ya. Itu menjadi mabuk, generasi umat Islam mabuk hari ini dengan itu. Belum lagi penyebabnya alat elektronik ini. Makanya Pak Kepala Sekolah saya di MA nggak boleh bawa HP, nggak boleh. Ya. Yang mondok di sana ya nggak boleh bawa HP. Yang mondok. Ya. Kalau di rumah itu nanti tanggung jawab bapak ibunya. Di sekolah tanggung jawab kita. Ya. Kenapa? Karena sudah banyak kasus yang kita dapat, sangat luar biasa dan sangat tidak logik. Ya. Kalau seandainya anak generasi kita MI, MA dan MTS itu, ya, sudah berbaur ke dunia yang seperti itu, maka harapan kita masa depannya sudah tidak bisa lagi suram. Nah, itulah yang kita kehendaki. Ketatnya peraturan sekolah itu adalah untuk kebaikan anak-anak didik kita, tidak ada yang tujuan yang lain. Bapak Ibu, saya sedikit membagi pengalaman Pak Kepala Sekolah. 2 bulan yang lalu saya bersilaturahim ke SMA 8 di Pekanbaru. Sampai saya ke sana, sampai ke security ngantar ke Waka. Sampai di sana Waka perintahkan saya dikasih nomor berapa? Nomor 24. Waktu itu saya 4 orang, saya nomor 24. Nomor 24 waktu saya terima jam 9. Untuk menuju kepada ke 45 dan sampai ke 24 itu sampai jam 3, Bapak Ibu sekalian, sampai jam 3.
Begitu banyaknya disiplinnya tamu-tamu kepala sekolah. Pertanyaannya apa yang dibicarakan? Macam-macam. Di antara yang macam-macam itu, itulah laporan-laporan yang hari ini tidak kita inginkan. Itu yang terjadi. Disiplinnya luar biasa SMA 8 ya. Ketatnya luar biasa, tapi masih juga jebol. Maka orang tuanya dipanggil dan kita sama-sama bermusyawarah bagaimana cara solusi yang terbaik untuk generasi-generasi kita. Begitulah yang dilakukan oleh kepala-kepala sekolah dan majelis guru. Sama dengan sekolah kita di Tembilan seperti ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Al-Quran konteksnya bahwa orang yang mabuk itu dilarang untuk melaksanakan mendekati sholat, apalagi melakukan sholat, maka kehidupan kita hari ini yang paling kita sakitkan melihatnya adalah banyaknya generasi yang tidak lagi di dalam dunia pendidikan, tapi justru mereka sebagai pionnya untuk menawarkan barang-barang yang terlarang dan haram ini yang bisa memabukkan orang lain. Yang sudah putus sekolah, Pak, menjadi agen di pasar ikan, jadi agen di kampung ini, jadi agen di pelabuhan ini, jadi agen di hotel ini, jadi agen. Ini orang-orang anak-anak kita yang putus sekolah ya. Akhirnya apa? Merambah kepada dunia pendidikan yang lain, siswa yang lain, sampai kepada bangku mahasiswa juga demikian. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah hukum Islami sudah jelas, maka apabila kita dalam keadaan mabuk, jangankan kita salat, mendekati saja tidak boleh. Artinya apa? Disinilah pendidikan yang Rasulullah ajarkan. Artinya kalau ingin beribadah kepada Allah, jasmani, rohani, bersihkan dulu. Bagaimana yang jasmaninya? Aturan syariat jalankan. Hukum wudhu ada berapa? Air yang mana yang boleh digunakan? Selesai. Kemudian masuk kepada yang kedua. Rukun sholat ada berapa? 13. 13 sebagai 3. Qalbi, qawli, fi'li. Ada berapa? Di mana kemudian seterusnya. Selesai semuanya, laksanakan. Maka menepis semua pekerjaan-pekerjaan yang munkarat itu. Sehingga Allah sebutkan siapa? Orang yang sudah beribadah demikian rupa, maka Allah janjikan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar ya. Apa surganya Allah jadikan? Yaitu adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas oleh hati keindahan surganya. Itu Allah janjikan kepada orang yang mengabdi sebagaimana yang menurut aturan-aturan fikih, aturan syariat, aturan tauhid. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan modal iman ini Bapak Ibu sekalian, generasi-generasi kita ada satu mata kuliah ya, satu mata pembelajaran di MI, MTS dan MA. Kalau sekolah saya di sana ada pembelajaran yang khusus di pesantrennya, yang ada di pesantren itu adalah khusus sifat 20 tauhid ya. Ya, sifat 20 tauhid. Di samping juga tahfiz Quran ya, tahfiz Quran juga ada. Jadi di samping tahfiz Quran khusus, di sana ada bagian fikihnya, ada bagian tauhidnya ya. Nah, untuk yang tidak di pondok di pesantren, mau tidak mau bapak ibunya lah yang memikirkan bagaimana cara membentengi ini. Maka keimanan ini adalah fondasi kita. Kalau sudah iman ini kita jaga, maka insya Allah semua aman ya. Iman sudah kuat, maka semuanya aman. Mabuk aman tidak lagi ya. Judi aman tidak lagi ya. HP aman tidak lagi, karena dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua aktivitas kita bernilai ibadah karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmu. Tadi sudah disampaikan, Allah beri kelebihan berupa ilmu, dan Allah beri rahmat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ilmu tidak pernah akan bisa dicapai kecuali dengan belajar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu hanya bisa diraih dengan belajar. Anak-anak kami sekalian MTS Nurul Huda, kita punya jenjang tingkat 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini jenjang ya. Kelas 1 makanannya apa? Pelajarannya apa? Bukan sosis. Sosis adalah makanan zahir kita, sosis ya. Kalau lapar baru sosis ya. Enak lagi baru gulai nangka. Kelas 1 kita belajar apa? Kelas 2 belajar apa? Kelas 3 belajar apa? Sudah diatur oleh majelis guru dan sudah diatur oleh aturan yang berlaku. Nah, itu proses. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, proses inilah yang diajarkan oleh kita siang dan malam. Untuk di pendidikan sekolah adalah ada batas dari jam 7.30 sampai kadang-kadang jam 5 ya. Bisa bila dari jam 8 sampai jam 2 ya. Nah, oleh karena itu sebagai seorang wali murid ya, sebagai seorang wali murid Bapak Ibu sekalian, al-ummu madrasah ula ya. Karena ibu di rumah adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya, maka rumah itu menjadi sekolah kita bagi anak-anak kita di rumah. Artinya tanggung jawabnya, kontrolnya, motivasinya, semuanya adalah tanggung jawab kita di rumah. Sekolah dari jam yang sudah kita tentukan itu tanggung jawab guru dan murid. Meskipun demikian, maka kolaborasi kedua-duanya harus terus jalan dengan harmoni antara guru di sekolah dengan wali murid di rumah. Harus selalu berkomunikasi. Ini semuanya kita jalankan, tidak lain kepentingannya adalah untuk anak didik kita semata-mata. Bapak Ibu sekalian berbahagia, untuk meraih ilmu itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya. Makanya pendidikan ini tidak pernah hentinya. Bukan S3 saja, sampai seterusnya tidak pernah berhenti pendidikan ini. Karena fardu kifayah dan kepentingannya untuk umat dan kemaslahatan umat. Silakan sepanjang tidak menyalahi aturan syariah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, yang ketiga adalah teladan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'istu bil hanafiyyati sabhah. Aku kata Rasul diutus tidak menyulitkan umatku, tidak memberatkan umatku. Saat datang waktu zuhur silakan sholat. Sakit Pak, nanti sakit obati dulu. Nanti dulu sholat ya. Sakit ya. Dalam perjalanan nggak apa-apa, nanti ada waktu masa hukumnya. Ada di sana jamak takdim, ada jamak takhir, ada jamak kasar. Ya. Begitu jihad, perempuan nggak boleh jihad, laki-laki saja. Bagaimana ya Rasul kami bisa juga bersama-sama punya pahala besar seperti laki-laki? Cukup kata Rasul, siapkan makanan, siapkan alat kesehatan, siapkan peralatan-peralatan perang, sudah sama pahalanya dengan para lelaki yang berjihad di medan perang. Hari ini kita tidak perlu jihad Bapak Ibu sekalian ya. Jihad kita adalah untuk membina generasi kita, memberikan mereka pelajaran. Itu jihad kita hari ini. Tidak perlu kita perang. Nah, etika-etika yang seperti itu sudah ditularkan oleh Rasul kepada sahabat. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya ada orang memberi kepada kita racun, kalau bisa jangan racun kita beri, tapi madu yang kita berikan kepada orang itu. Ini banyak sejarah yang kita baca. Bagaimana dahsyatnya kaum Taif ketika itu Rasulullah SAW mau ke Taif. Sampai di pinggiran kota Taif dilempari dengan kotoran onta, dengan batu berdarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiarkan Islam, diusir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi akhirnya malaikat diutus oleh Allah, penjaga gunung semua yang menawarkan diri. Bagaimana ya Rasul ini, penduduk Taif ini aku lemparkan semua gunung yang ada di sini. Kata Rasul, tidak perlu, jangan, kata Rasulullah. Ini maaf yang luar biasa yang Rasulullah miliki. Maka umat Nabi Muhammad SAW jadilah manusia yang pemaaf. Jangan menjadi manusia yang pendendam ya.
Kita semua punya salah dan orang lain punya salah. Kita juga punya kelebihan dan orang lain punya kelebihan. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu mempunyai kelebihan, sebagaimana juga kita mempunyai kekurangan. Teladan-teladan akhlak Rasulullah sangat luar biasa, sangat mulia. Baik berpolitik, jangan sampai menghina, mencaci, memfitnah orang. Jalankan politik dengan sebaik-baiknya. Beribadah sudah jelas jalurnya. Ini jalur ahli sunnah wal jamaah, ini jalur tarikat samaniyah, ini jalur tarikat naksabaniyah, ini jalur tarikat qadiriyah. Semua sudah ada, tinggal jalani saja. Agar dalam akhlak Nabi, perangai Nabi, semuanya yang kita dengar dengan akhlak atau dengan tasawuf, maka syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu kesimpulannya adalah akhlak. Maka Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, sehingga akhlak manusia mengerti bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana akhlak sesama manusia, bagaimana akhlak seorang anak kepada seorang ayah, seorang anak kepada seorang ibu, bagaimana akhlak kepada tetangga dan lain sebagainya. Inilah urgensinya teladan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sedih ketika umatnya sedih. Rasulullah tidak pernah tidur ketika umatnya tidak tidur. Rasulullah tidak pernah makan kalau umatnya belum makan. Begitulah kepemimpinan secara totalitas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, pertama, sebagai seorang majelis guru para guru, ya, jangan pernah putus asa untuk memberikan pengajaran kepada anak didik. Istiqamah. Derajat tertinggi para aulia, para ulama adalah istiqamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Tidak perlu pujian, tidak perlu nama besar. Yang penting kita istiqamah atau konsisten di dalam memberikan pelajaran. Yang kedua, para wali murid, ya, para santri, ya, sering saya katakan bahwa tidak ada kehidupan kita yang hebat kecuali adalah doa dan ridha orang tua. Ridallah bi ridha walidain, sukhtullah bi sukhtil walidain. Anak-anak MTS sekalian, hebat apapun kita, kalau tidak ridha kepada orang tua, maka Allah tidak akan ridha. Percuma kita hebat, tapi orang tua kita teraniaya. Maka tuntutlah keridhaan orang tua. Mudah-mudahan dengan ridha orang tua ini, maka seluruh kemampuan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kepada kita semua, jangan pernah lupa bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang hadir mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, bersama tetangganya, bersama kawan-kawannya, di dalamnya ada pembacaan ayat-ayat Al-Quranul Karim, di dalamnya ada sedekah yang diberikan. Ini banyak sekali sedekah, ya. Di dalamnya ada silaturahim, maka Allah kumpulkan mereka ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin. Allah kumpulkan kepada orang-orang yang siddiqin, yang syuhada, yang salihin. Mudah-mudahan hari ini panitia semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang mengagungkan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menumbuhkan rasa mahabbah yang semakin dalam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab karena Nabilah kita berilmu, sebab karena Nabilah kita bisa ma'rifat, sebab karena Nabi Muhammadlah kita bisa mengajar, sebab karena Nabi Muhammadlah kita bersilaturahim, sebab karena Nabi Muhammadlah kita punya harta. Semuanya dengan sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka balaslah dengan membanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga Allah berikan kekuatan,
mahabbah kecintaan selalu kepada Rasulullah sehingga kita meninggalkan alam dunia ini dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصحبه وسلم.